Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Nizam ya. Ini melanjutkan video kemarin mengenai gambus misri. Ya, apa sih gambus misri itu? Kemarin itu di kampus Universitas PGRI Jombang itu ada workshop mengenai ini ya, gambus misri, terus lakon kebugicak Karangkejamun dan sebagainya. Nah, untuk kali ini kita mau bahas gambus misri dulu. Nah, gambus misri mungkin ini ya masih sangat asing sekali di telinga kita, bahkan untuk era-era milenial ini tidak mendengar gambus misri ya. Jadi gambus misri ini salah satu kesenian yang pernah hidup dan berkembang di Kabupaten Jombang seperti itu ya. Nah, misri itu berasal dari kata Mesir ya. Jadi ini eh, dipopulerkan oleh santri ya, kalangan santri yang memang mengusung tema atau lagu-lagu Islami begitu ya. Jadi mengadopsi dari Mesir. Ceritanya pun Islami, lagu-lagunya pun Islami, bahkan alat-alatnya pun yang dipakai itu kebanyakan dipetik seperti itu. Nah, lalu pertama kali di Jombang itu ada grup yang pernah sangat populer sekali yang didirikan oleh Asfandi, yakni ayah dari pelawak Asmuni Sri Mulat ya, hingga merajai panggung waktu itu. Lalu ada itu menurut aktor dari Gambus Misri sendiri ya, yang nama grupnya adalah Mawar Bersemi. Gambus Misri merupakan orkes gambus yang banyak mengandalkan lagu-lagu Mesir, karena pada waktu itu lagu-lagu Padang Pasir ya itu masih populer sekali, sampai pada akhirnya lagu-lagu Mesir ini tergeserkan oleh lagu-lagu Melayu klasik lalu digeser oleh dangdut klasik, dangdut rock, sampai pada hari ini metal, pop dan sebagainya. Maka hampir tidak ada grup-grup gambus misri tersebut. Mungkin bisa kita ketahui kalau aliran-aliran musik dari Mesir itu cirinya pasti ini ya, pelan gitu, terus enjoy, terus nanti akan saya putarkan atau bisa dilihat video sebelumnya itu. Nah, salah satu ciri dari gambus misri itu biasanya adalah sekarang itu lagu selamat datang itu biasanya dipakai di pembukaan ludruk gitu ya. Nah, bagaimana kelahiran gambus misri? Beberapa hal ini memang menjadi penyebab atau menjadi terlahirnya gambus misri. Memang satu, untuk ekspresi dan kreasi, kebutuhan hiburan, penyegaran, pengeimbangan kesenian kerakyatan, dan mungkin waktu itu masih bisa dinikmati ya. Kalau sekarang mungkin hanya kalangan tertentu yang menyukainya seperti itu. Lalu gambus misri mengalami pasang surut ya. Bahkan sekarang itu kita tidak pernah mengetahui, dan ternyata kemarin itu masih ada salah satu grup ya, Bintang 9 itu dari Sumombito. Namun memang ini mungkin dari segi alat musik itu sudah modern, sudah berbeda sekali dengan memang dengan perkembangan zaman saat ini begitu ya. Namun lagu-lagu yang dibawakan itu masih lagu qosidah, lagu-lagu dangdut Melayu, terus lagu selamat datang itu tadi yang diikuti dengan penari-penari, tarian dan sebagainya seperti itu. Nah, selain nyanyian, sebenarnya gambus misri ini disisipi dengan lakon-lakon yang diangkat untuk pertunjukan ya. Kalau zaman dahulu, siapa tokoh yang
diangkat ya Umar, sahabat Bilal, Amir Hamzah, Salahuddin Al-Ayyubi seperti itu ya. Lalu bergeser ada Imam Bonjol, terus ada mengenai cerita Anda Lumut. Semua itu tergantung kreasi dari lakon atau grup tersebut. Nah, ini pendapat dari ini ya, Gambus Misri memiliki pemaknaan yang jelas berbeda. Pemaknaan gambus Misri tidak bisa dimaknai sebagai orkes gambus ataupun gambus sebagai gaya musik saja, karena gambus Misri merupakan kesenian berbentuk pertunjukan. Gambus Misri merupakan kesenian khas Jombang yang di dalam pertunjukannya menampilkan musik, lawakan, lakon, dan tari. Jadi itulah yang membedakan ya, yang membedakan grup Gambus Misri dengan grup musik lainnya. Maka ada yang bilang juga bahwa Gambus Misri ini cikal bakal dari ludruk yang berkembang saat ini. Kenapa? Di Gambus Misri itu ada musik, ada lawakan, ada lakon, dan tari. Kalau di pertunjukan kemarin saya mengikuti, yaitu dibuka dengan lagu, lalu di situ ada lawakan ya, jadi lawakan beberapa orang membawakan sebuah lakon, lalu ada pertunjukan lakon itu mengenai Kebo Kijak dan Surontanu. Nah, kalau kita ngomong Kebo Kijak dan Surontanu ini sudah berbeda lagi ya, nanti kita akan bahas sendiri. Kenapa? Karena Kebo Kijak adalah salah satu tokoh sakral yang ada di Jombang, seperti itu. Nanti kita bahas sendiri. Kita bahas Gambus Misri dulu. Jadi seperti itu ya. Rangkaian satu paket. Maka grup Bintang 9 kemarin juga menampilkan seperti itu. Gambus Misri mulai dikenal oleh Aswanti pada tahun 60-an dalam lingkup pondok pesantren ya. Terus Gambus Misri penyajiannya tidak jauh berbeda dengan ludruk seperti yang saya bilang tadi. Di Indonesia menemukan identitas dan kekhasannya seiring dengan penyebaran yang dibawa oleh sufi ulama. Jadi hampir mengusung konsep yang sama, konsep sufi seperti itu ya. Karena apa? Pada dasarnya esensinya adalah berdakwah melalui lagu, tari-tarian, dan lakon itu tadi, seperti itu. Nah, apa yang dilakukan untuk Kabupaten Jombang untuk melestarikan salah satu ciri khas atau grup yang pernah berjaya di Jombang, yakni salah satunya Dispora Budpar ya, mencoba untuk menampilkan Nah, tidak hanya di tahap penampilan ya, dari Dispora Budpar juga melakukan penelusuran grup-grup Gambus Misri yang dulu pernah berjaya, karena tidak hanya ada satu grup, itu banyak sekali grup-grup Gambus Misri yang ada di Jombang. Nah, kalau yang kemarin saya lihat itu yang pertunjukan di kampus itu adalah Bintang 9 seperti itu. Ini mengenai Gambus Misri banyak sekali ya. Jadi di sini saya mendapat materi yang sangat bagus. Salah satunya begini, waktu dan tempat pementasan Gambus Misri dilaksanakan ketika tuan rumah mengundang sebagai pengisi acara hiburan, semisal acara khitanan, pernikahan. Biasanya dilakukan sesuai acara gitu ya. Misalnya acara pernikahan, pementasan dilakukan setelah acara pernikahan selesai. Waktu pelaksanaan Gambus Misri berlangsung selama 8 jam, kurang lebih 8 jam. Kenapa ya? Karena itu tadi banyak sekali gitu ya. Begitu pula yang dialami oleh Gambus Misri zaman dulu, penonton sangat antusias untuk melihat seni pertunjukan ini ya, karena memang dulu belum ada handphone, televisi, internet dan sebagainya, YouTube juga belum ada ya. Jadi ya memang ini hiburan rakyat gitu ya, seperti itu. Mungkin itu penjelasan singkat. Jika teman-teman ada yang ditanyakan bisa di kolom komentar, jangan lupa langsung bagikan ya. Dan lupa subscribe, saya akan membagikan edukasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.